memberikan manfaat penelitian, kenapa dosen itu harus melakukan penelitian, itu tentu yang pertama adalah karena tridharma perguruan tinggi, Bapak dan Ibu ya. Itu sudah di state ya, bahwa seorang dosen wajib melakukan penelitian. Ya. Kemudian penelitian itu juga banyak manfaatnya. Yang kedua adalah meningkatkan reputasi kampus. Jadi kampus itu salah satu dilihat reputasinya. Kalau Bapak dan Ibu lihat QS ranking, kemudian Webometric ranking, dan lain sebagainya adalah dilihat juga dari aspek penelitiannya, publikasinya. Ya. Jadi perguruan tinggi besar harus mempunyai dampak, harus mempunyai reputasi dari penelitian-penelitian. Ya. Jadi tidak ada perguruan tinggi yang rankingnya tinggi tidak mempunyai penelitian yang bagus. Ya. Oleh karena itu kita juga harus menganggarkan supaya kita mempunyai ranking. Dan yang paling serius Bapak dan Ibu, ranking-ranking itu dibagi per dosen. Misalnya jumlah publikasi per dosen. Ya, kemudian nilai dampak per dosen. Jadi kalau dosen tidak mempunyai publikasi, tidak mempunyai penelitian, itu akan memberatkan reputasi kampus itu. Karena dia sebagai pembagi. Gitu ya. Jadi tolong ini sangat diperhatikan. Ya. Wah kita rankingnya kecil dan lain sebagainya. Dia sendiri ngomong kayak gitu, nggak penelitian. Waduh itu lebih celaka lagi. Jadi dampaknya seperti itu. Kemudian tentu untuk kenaikan jabatan dan pangkat. Ya. Jadi dosen-dosen muda harus memulai penelitian dari mulai kecil, mulai dari dosen muda dan seterusnya, dari awal dan seterusnya. Karena ini kenaikan jabatan dan pangkat itu harus melibatkan penelitian terus, publikasi. Jadi dosen itu wajib lah ini sifatnya. Kalau tidak melakukan ini, waduh, repot nanti. Pasti tidak akan berprestasi. Kemudian kontribusi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu kalau kita melakukan penelitian itu sedikit banyak itu akan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu diibaratkan suatu segitiga besar, ya semakin tinggi, semakin atas, semakin tinggi. Ya. Nah, penelitian-penelitian kita itu akan mewarnai setiap titik di dalam segitiga itu. Jadi kalau nanti bagus tentu akan menjadi landasan pengembangan ilmu di atasnya. Kalau penelitian kita ternyata keliru, salah, ya itu dengan sendirinya akan tereliminir. Kemudian yang berikutnya adalah manfaatnya. Ini sebenarnya penelitian itu fitrah manusia, Bapak dan Ibu ya. Nah kita itu dikuatkan sebagai dosen itu. Fitrah manusia itu dalam arti begini. Bagaimanapun juga setiap orang, setiap masyarakat itu melakukan penelitian dengan cara sendiri. Ada yang caranya sangat sederhana, ya, karena dia harus melakukan pilihan. Misalnya, saya setiap hari harus makan buah-buahan. Kalau tidak makan, badan saya nggak enak. Nah, itu adalah penelitian sebenarnya. Cuman mungkin dia dengan naluri seorang seperti itu. Kemudian kalau saya olahraga pagi jalan itu badan saya sehat, enak. Tapi kalau tidak jalan, oh pegel-pegel. Kalau setiap hari saya tidak ngajar itu malah sakit saya. Jadi setiap hari saya enggak. Nah itu adalah penelitian-penelitian yang merupakan fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu memang meneliti, mencari yang terbaik. Ya. Mencari yang terbaik. Ikro, mencari, ikro, mencari yang terbaik. Ya. Kemudian tentu panjang umur dan banyak sahabat. Seorang peneliti itu banyak sahabat, Bapak dan Ibu ya. Karena banyak sahabat, maka biasanya panjang umur ya. Ya seperti reuni lah, tapi reuninya dalam bahasa-bahasa yang ilmiah ya. Dan menarik kalau Bapak dan Ibu bisa mengikuti, misalnya Bapak dan Ibu melihat buku penelitian, buku apa ya, metode penelitian yang dikarang oleh Steele and Torrey. Steele and Torrey itu mengarang buku statistik untuk penelitian. Nanti bisa dilihat di perpustakaan ada. Ya. Kira-kira Steele and Torrey itu tidak satu kampus, tapi
dia sama-sama peneliti. Jadi dia bisa komunikasi, bahkan ketika si Steele itu meninggal, si Story itu di-upgrade buku itu, eh, menyatakan bela sungkawa, terus kemudian menyatakan bahwa si Terry ini adalah peneliti yang bagus, yang berkontribusi. Dan itu adalah bahasa-bahasa yang enak ya. Kalau kita seorang peneliti, kita punya banyak teman, komunikasi apalagi sekarang menjadi sangat lancar, dan itu luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi ini menarik ya. Jadi ini penting ini untuk dosen-dosen muda ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu mempunyai penelitian-penelitian yang bagus, kemudian komunikasi dengan teman-teman di luar negeri. Suatu ketika conference, terus kemudian ketemu, wah itu luar biasa. Oh, nikmatnya luar biasa itu tidak ternilai. Oh ternyata yang namanya Mr. C itu kamu ya. Padahal penelitian kamu kayaknya bagus betul. Ternyata orangnya kecil gini ya. Jadi ini menarik ini. Silakan Bapak dan Ibu. Di tempat-tempat yang lain juga begitu. Kalau satu bidang ilmu kan sangat menarik ya. Jadi panjang umur nanti ya, banyak sahabat. Ya. Kalau reuni kan nggak terlalu banyak. Kalau peneliti banyak. Jadi ini menarik. Jadi seorang dosen harus melakukan penelitian, banyak sahabat ya. Yang jelas panjang umur ya. Dan kemudian sebenarnya adalah membuat hidup lebih hidup gitu ya. Karena ada harapan terus penelitian itu. Eh, ada harapan nanti ada temuan seperti ini, ada temuan seperti ini, ada temuan seperti ini. Dan penelitian itu tidak akan ada akhirnya ya, karena menjawab pertanyaan terus, menjawab tantangan terus. Ya. Saya pikir dulu saya penelitian tentang tandan kosong kelapa sawit itu sudah selesai ketika menjadi jamur gitu ya. Jadi tandan kosong kelapa sawit yang tadinya jadi limbah, kemudian saya ubah menjadi jamur. Ternyata ada limbah lain, limbah yang dihasilkan dari jamur merang tersebut, jamur tiram tersebut. Ya, kemudian dibuat menjadi maggot, ternyata juga menghasilkan produk yang lain ya, yaitu bisa dibuat menjadi triplek dan lain sebagainya, dan itu tidak akan pernah habis ya. Jadi menarik teruslah ya. Nah ini saya tekankan tentang penelitian vokasi ya. Jadi penelitian vokasi sangat berbeda dengan akademik. Kalau akademik ya betul-betul akademisi, kalau penelitian vokasi nanti targetnya adalah kita adalah penelitian terapan ya. Jadi kalau jalur vokasi cirinya adalah terapan ya. Sifatnya adalah yang lebih praktis. Jadi kalau dosen-dosen akademik itu penelitiannya tentang yang dasar-dasar, ya. Tetapi kalau yang kita ini terapan-terapan. Ini mungkin TKT-nya itu sudah 5, 6, 7, 8. Bisa sebagian besar di masyarakat, terus menjadi buku ajar, menjadi bahan pengabdian, dan seterusnya. Bisa langsung bisa gunakan industri seperti itu. Jadi jangan penelitiannya sangat dasar banget ya. Misalnya yang diteliti adalah hubungan antara kandungan C dan P pada pembenihan ikan. Waduh, itu terlalu dasar ya. Jadi yang praktis-praktis saja. Ini memang kita, makanya nanti kita itu arahnya adalah praktisi, praktisi sebagai peneliti praktisi ya. Makanya kalau bisa hubungannya dengan industri ya. Ini adalah tridharma, tadi sudah saya sampaikan, pendidikan, pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat. Ya. Ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi pengayaan pengajaran, kita mentargetkan sumber daya terampil itu kalau tidak ada penelitian ya tidak bisa. Kemudian penelitian, pendidikan dan pengajaran ini juga erat hubungannya dengan pengayaan pengajaran, tadi saya sampaikan. Penerapan teknologi adalah sumber inspirasi itu dari penelitian. Jadi tiga-tiganya ini erat sekali hubungannya. Dan pendidikan vokasi tidak lepas dari itu. Namanya pendidikan tinggi kalau tidak ada penelitian ya tidak indah. Bapak dan Ibu mungkin belum pernah ya atau sudah pernah saya tidak tahu. Tapi pada prinsipnya di perguruan tinggi saya pernah ngajar di perguruan tinggi di beberapa swasta itu dana penelitiannya sangat kecil. Jadi apa ya? Kurang dinamis. Di Polinila mudah-mudahan nanti dinamis. Saya akan sangat senang kalau misalnya seminar hasilnya di kampus itu diadakan pada setiap jurusan gitu ya.
Misalnya jurusan ini, tapi sangat ramai. Dan kemudian nanti bisa kita seminar internasional. Jadi tadi saya sampaikan ketika penelitian vokasi, ini akan sangat bagus Bapak dan Ibu kalau kita langsung bisa di TEVA kita. Ya. Maka kita kembangkan TEVA itu untuk penelitian sangat mudah. Kolaborasi dengan industri sangat cakep. Ya. Setiap prodi makanya saya harapkan itu memiliki satu TEVA sebagai wadah untuk penelitian, untuk mencintai profesi, dan seterusnya. Jadi kalau tidak mempunyai TEVA ini, apa ya, komunikasi dengan industri agak terpisah gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak saya di bidang pengembangan produk agroindustri, ya, kalau kita punya TEVA lebih mudah komunikasi. Misalnya punya pabrik kopi, komunikasi dengan teman-teman di LSKB atau di AEKI itu sangat mudah karena bisa dilihat di sini. Dan ini penting Bapak dan Ibu ya. Jadi TEVA ini sangat penting. Ya. Jadi TEVA dengan industri itu memungkinkan kita untuk kolaborasi. Saya kemarin, Bapak dan Ibu, saya kemarin menghadiri acara, karena akan mendapat penghargaan, acara penyusunan RPJM Provinsi Lampung. Ya. Kan saya kadang-kadang mereview produk-produk kita. Saya masuk ruangan, ketemu kepala dinas teknis gitu ya. Mereka membicarakan Polinela. Polinela mempunyai kultur jaringan. Ada bibit pisang, katanya. Yang ngomong panjang lebar, pisang Cavendish, pisang Baranang, dan lain sebagainya. Oh ini katanya ketika saya baru masuk, ini orangnya nih. Tolong dibagi dong pabrik bibit pisangnya, kita coba dulu lah. Siapa tahu masih hidup. Saya tidak yakin katanya begitu. Bibit pisang kecil-kecil gitu bisa berbuah. Oke, kita buktikan. Akhirnya saya WA Bu Ketua Jurusan Tanaman Pangan minta dikirim bibit pisang. Ya, dikirimlah ke dinas perkebunan yang minta, tapi nyasar ke dinas kehutanan. Bu Desi nyasar ke dinas kehutanan, tapi nggak apa-apa. Tapi mereka akan antusias untuk datang ke Polinela dan itu nanti kita manfaatkan untuk pengabdian ya. Kalau komunikasi itu sudah terjalin, yang punya bibit pisang itu mau pengabdian kerjasama dengan dinas perkebunan, yakin sangat mudah. Nggak usah kulon-kulon lagi, oh ini yang punya bibit pisang pasti. Ya. Jadi ini pentingnya kita mempunyai TEVA yang mengkolaborasikan antara eksternal dan internal. Di kampus kita itu sangat bagus Bapak dan Ibu. Karena Bapak Ibu di sini aja kadang-kadang sudah bosen gitu ya. Masyarakat luas itu pengen ke kampus terus ya. Yang ditanya ya produk-produk yang di Polinela saja. Gitu ya. Kemudian tentu untuk bisa melakukan penelitian yang baik harus mempunyai tema penelitian yang baik. Bapak dan Ibu dosen muda harus punya tema penelitian. Kalau perlu harus mempunyai roadmap penelitian setiap dosen. Harus mempunyai roadmap penelitian setiap dosen. Dan tema penelitian ini, saran saya Bapak dan Ibu harus banyak komunikasi dengan mengetahui kebijakan pemerintah. Misalnya sekarang yang digembar-gemborkan adalah MBG, makan bergizi gratis. Jadi harus penelitian apa yang tema penelitian saya yang erat hubungannya dengan makan bergizi gratis. Ya, misalnya seperti itu, penelitian saya selama ini jamur. Nah, cocok ini jamur itu kayak protein, jamur itu kayak begini. Nanti saya usulkan kolaborasi dengan pemerintah. Jadi salah satu menu MBG itu harus dari jamur. Kandungan lokalnya tinggi ini. Jadi dikait-kaitkan seperti itu. Kemudian kebutuhan masyarakat dan industri, tema itu harus mempunyai roadmap penelitian dengan pemberi dana. Misalnya pemberi dana dari pemerintah, ya tentu mengarah ke kebijakan pemerintah ya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus memikirkan fasilitas yang kita miliki dan fasilitas yang bisa kerjasama. Jadi Bapak dan Ibu penelitian itu sekarang didorong kalaupun di kampus sendiri tidak bisa di tempat lain dan itu sangat disenangi ya. Jadi kolaborasi antara perguruan tinggi dengan lembaga penelitian dengan perguruan tinggi lain itu sangat bagus.
kalau bisa juga penelitian itu dengan mitra baik yang di dalam, ya, di dalam kampus sendiri, ya, ataupun dengan di luar kampus. Di dalam kampus sendiri itu maksud saya ya antar program studi itu gitu ya. Jangan penelitian satu program studi semua. Waduh, ya. Jadi sangat sangat mencerminkan itu penelitian dasar ya. Kalau masih satu program studi semua, penelitian dasar. Ya mestinya setiap penelitian kalau Bapak dan Ibu perhatikan, penelitian yang didanai dari kementerian itu selalu minta yang namanya adalah analisis kelayakannya. Analisis kelayakannya itu yang banyak mengetahui adalah teman-teman dari ekonomi dan bisnis. Jadi komunikasi dengan teman-teman ekonomi dan bisnis. Itu mencerminkan penelitian kita bukan penelitian dasar lagi. Silahkan Bapak dan Ibu. Jadi nanti proposal penelitian itu harus Bapak dan Ibu harus banyak membaca tadi saya sampaikan, terus kemudian membentuk tim peneliti yang bagus, kalau bisa kolaborasi dengan industri, kemudian harus memikirkan manajemen waktu, nanti Pak Anung juga bisa menjelaskan, kemudian mengikuti panduan yang digariskan. Kalau tidak mengikuti panduan, kita singkirkan. Dan tentu harus memikirkan kualitas penelitian ini. Ya. Jadi nanti proposal penelitiannya bagus. Ya. Kemudian ini terakhir ini terakhir. Di Politeknik seluruh Indonesia ini, Bapak dan Ibu, kita mempunyai namanya ISAS, Indonesian Society of Applied Science. Jadi diharapkan semua dosen politeknik negeri ataupun swasta se-Indonesia Raya ini menjadi anggota dari ISAS. Dan Bapak dan Ibu sudah dianggap sebagai anggota dari ISAS. Jadi kalau organisasi profesi, ya, kita adalah bagian dari ISAS ini. Indonesian Society of Applied Science. Ini kita mempunyai kantor di PEN, Politeknik Elektronika, karena kalau ketuanya sekarang Pak Adrianus. Adrianus itu profesor dari Politeknik Negeri Kupang. Politeknik Negeri Kupang, bukan pertanian ya, Politeknik Negeri Kupang. Dan dia saat ini juga menjadi ketua LL Dikti di daerah Kupang. Nah, salah satu kegiatannya yang sudah rutin Bapak dan Ibu, dan ini patut kita banggakan, ini adalah ISAS ini mempunyai dua seminar yang penting, yaitu ICAS dan Centrinov. ICAS 2025 ini akan dilaksanakan di Bali, Centrinov tahun 2025 itu akan dilaksanakan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dan setiap politeknik nanti wajib mengirimkan 5 paper setiap acara ini. Jadi semua politeknik se-Indonesia itu wajib mengirim 5 paper. Jadi nanti Pak Anung silahkan dosen-dosen kita mungkin di ini saja, di atur waktunya. Yang penting siapa cepat 5 orang itu dikirim ke ICAS untuk mengikuti ini. Dan kemudian ini Centrinov juga. Nah ini kita harus dibiayai, nanti yang biayai politeknik ini. Jadi kita harus 5 paper ke ICAS dan 5 paper ke Centrinov. Karena ini komitmen politeknik ya. Dan Bapak dan Ibu nanti bisa kunjungi website ISAS ini ya. Dan ISAS ini juga punya jurnal dan bisa memberi bimbingan nulis jurnal dan bisa melakukan bimbingan untuk menyusun proposal penelitian dan pengabdian dan lain sebagainya. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk mulai komunikasi dengan pihak eksternal dengan ISAS ini. ISAS. Nah, ini adalah pengembangan dosen. Bapak dan Ibu tentu saya harapkan semua dosen punya pemikiran menjadi guru besar. Jadi semua dosen harus mempunyai pemikiran untuk menjadi guru besar. Nah, gimana caranya? Ya. Pertama tentu harus sering dibicarakan kalau ngobrol-ngobrol di jurusan, di program studi, antar dosen itu ya memikirkan bagaimana saya naik menjadi asisten ahli, harus bicarakan itu terus. Terus kemudian gimana saya sudah mau lektor, kemudian kapan menjadi lektor kepala, dan kapan menjadi. Karena Bapak dan Ibu, manakala itu sering dibicarakan di dalam kampus, di dalam pikiran kita itu ada keinginan untuk mencapai itu.
Kalau tentu yang masih S2 ya berpikir studi lanjut. Jadi lama-lama ada keinginan. Tapi kalau tidak pernah dibicarakan, ini makin jauh. Jadi kalau kumpul-kumpul antar dosen ya yang dibicarakan antara lain ya bagaimana mengejar penelitian, bagaimana berkaitan dengan naik pangkat menjadi asisten ahli, bagaimana menjadi lektor kepala, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah sering dibicarakan, ini menjadi guru besar itu hanya menunggu waktu ya. Tahu-tahu kecape gitu aja. Tapi manakala kita tidak pernah membicarakan itu bahkan menjauh, ya makin jauh ya. Jadi silakan ketemu-ketemu yang ngobrolnya tentang penelitian, ketemu-ketemu ngobrol tentang jurnal, ketemu-ketemu ngobrol tentang apa namanya paten, ketemu-ketemu ngobrol tentang buku yang sudah digawe dan lain sebagainya. Bukumu apa ya? Bukumu apa ya? Jangan ketemu-ketemu ngomongkan anakmu berapa gitu ya. Ya itu ya bagian dari itu, tapi ya kita harus banyak yang berkaitan dengan ini ya. Jadi ya, ini harus dibicarakan terus ya. Karena semakin sering dibicarakan dalam kampus, nanti semangat kita, tahu-tahu nanti iklim, ya, kondisi di Polinela itu mengarah ke kemajuan ini. Kemajuan. Jadi ini penting ini. Jadi kalau ini sudah dibicarakan secara serius, Bapak dan Ibu, nanti dosen kita itu unggul semuanya. Gitu ya. Bapak dan Ibu menjadi pribadi yang unggul sebagai dosen. Gitu ya. Ketika ngobrol dengan orang-orang lain, kok Polinela bagus benar. Setiap jurusan, setiap prodi mempunyai jurnal yang jurnalnya itu mempunyai nilai Sinta skor yang sangat tinggi semua. Ini harus seperti itu. Mungkin itu Pak Anung dan Bapak Ibu semua materi dari saya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini memotivasi kita bersama, memberi semangat kita bersama, ya, untuk kita maju bersama di bidang penelitian. Dan ini adalah bagian terpenting, ya, bagian terpenting kita sebagai dosen. Ya. Bagian terpenting kita sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagian terpenting kita untuk memajukan institusi kita, bagian terpenting bagi kita untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian masyarakat 2025 di Polinela secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Sarono selaku pimpinan di Politeknik Negeri Lampung yang tidak henti-hentinya memotivasi dan memberikan insight kepada seluruh sivitas akademika untuk senantiasa berdampak sesuai dengan jargon Kementerian Pendidikan yang baru untuk terus melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat karena tidak bisa dipisahkan dari tridharma pengajaran. Baiklah, para peserta sosialisasi panduan menginjak ke acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Kresna Siva Osodri MSI. Kepada Bapak Kresna, waktu dan tempat saya persilakan. Tika, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Lampung, yang saya hormati Wakil Direktur Bidang Akademik, para Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan seluruh dosen dan PLP di lingkungan Politeknik Negeri Lampung. Dimulainya acara kegiatan sosialisasi ini, marilah kita bermunajat memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang beragama non-muslim dipersilahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta dan sekalian alam, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan kepada kami semua, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari secara online atau daring melalui Zoom meeting. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh Engkaulah yang maha mengetahui. Ilmu-Mu sangat luas, ya Allah. Maka ya Allah, ilhamilah kepada kami kecerdasan dan berilah kami selalu keikhlasan dan kesabaran sehingga kami dapat menyerap semua informasi yang akan disosialisasikan pada hari ini. Dan berilah kami juga keberkahan sehingga kami semua yang mengajukan ini dapat bersaing dan lolos secara adil dan benar. Ya Allah, wahai Zat yang maha hak, sungguh Engkaulah yang maha benar. Maka tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Dan jauhkanlah kami dari kebatilan, segala sumber kesalahan dan permasalahan. Dan berilah kami selalu keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din, wa afiatan fil jazat, wa afiatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qatil maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awinna alaina fi sakratil maut, wa najanna minan nar, wa lafain indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunna rahmatan innal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, izinkan kami untuk mengabadikan momen pertemuan kita di ruang daring pada pagi hari ini melalui tangkapan layar. Bapak dan Ibu dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya dan memberikan senyuman terbaik untuk dapat dia berikan secara bersama-sama. Tangkapan layar akan kita mulai per halaman, mengingat lebih dari 100 peserta yang sudah join di dalam Zoom meeting. Saya akan mulai. Tar dulu Mbak, tar dulu. Ya, silakan Bapak. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima, halaman keenam. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah tertangkap layar seluruh peserta yang sudah join pada pagi hari ini. Mengingat hari Jumat yang durasi jam kerja cukup pendek, saya akan langsung masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya harap untuk dapat memastikan mikrofonnya dalam keadaan offline untuk dapat meminimalisir adanya noise atau suara gangguan selama Ketua P3M Politeknik Negeri Lampung, Bapak Anung Wahyudi PhD, memaparkan sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan di dalam chat room atau nanti memberikan icon raise hand agar dapat saya bacakan dan saya sampaikan langsung kepada seluruh pihak P3M untuk dapat dijabarkan pada saat ruang diskusi dan tanya jawab. Bapak Anung Wahyudi sudah siap? Siap, insya Allah, Bu. Oke, baik. Tanpa perlu berlama-lama, silakan Bapak Anung Wahyudi PhD untuk dapat memberikan sosialisasi panduan Dana Dipa Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2025. Baik, terima kasih Bu Mustika. Izin share screen, Bapak Ibu.
Sudah kelihatan ya, Bu Mustika? Sudah, Pak. Saya slideshow. Sudah, Pak. Di slideshow sudah, Bu? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati dan kita hormati bersama Bapak Direktur Politeknik Negeri Lampung, Profesor Sarono, kemudian Wakil Direktur ada Dr. Dwi Puji Hartono, kemudian Dr. Beni Hidayat, Pak Agung Adi Chandra MSI, Pak Eko Win Kenali MCS yang kita hormati, kemudian Bapak Ibu Kajur, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu PLP, dan tim reviewer yang saya hormati, dan tentunya tim panitia yang saat ini bertugas. Ini ada MC Bu Mustika dan tim P3N yang di balik layar ya, ada Mbak Husna, ada Mas Septa, ya ada Mas Krisna dan sebagainya. Terima kasih. Dan Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, ini seperti disampaikan Bu Mustika tadi, karena kita hari Jumat. Terima kasih Pak Direktur atas insight, kemudian inspiring untuk presentasinya dan arahan ya, kemudian izin dan berkenan membuka acara ini. Baik Bapak Ibu, kita hari ini akan launching untuk panduan dari penelitian dan pengabdian masyarakat Danadipa Politeknik Negeri Lampung. Bapak Ibu sekalian, jadi saya akan mulai dari IKU Polinela ya. Jadi di sini, mohon maaf sebentar. Ya, untuk IKU Polinela 2024 ini ada IKU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Itu alhamdulillah di P3M dan jurusan, kemudian ada juga prodi dan dosen, yaitu juga ada kontribusi di IKU 5, terutama di IKU 5. Jadi IKU 1 itu tentang lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, itu juga tercapai, itu dari data tracer study. Kemudian IKU 2 mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, itu belum tercapai untuk 2024, itu data dari Neofeeder. Kemudian IKU 3 dosen berkegiatan di luar kampus, itu juga tercapai dari data sister. Kemudian IKU 4 praktisi mengajar di dalam kampus, ini juga masih merah, belum tercapai di 2024 dari data sister. Dan IKU 5 ini Bapak Ibu yang hari ini kita akan bahas, yaitu hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional. Ini bisa dari data Sinta, bisa dari data sister, dan tentunya atas kontribusi dari semua sivitas akademika. Kemudian IKU 6 itu ada, IKU 6 juga tercapai di program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia di laporan Kerma, kemdikbud.go.id. Kemudian IKU 7 di kelas kolaboratif dan partisipatif, itu dari Neofeeder. Dan IKU 8 adalah program studi berstandar internasional dari Ban PT, ini masih 0. 2025 ini ada satu prodi yaitu PMIP yang diajukan untuk akreditasi internasional. Bapak Ibu, kemudian IKU 5, khususnya IKU 5 itu adalah karya tulis ilmiah. Ini karya tulis ilmiah itu terutama yang pertama adalah buku referensi, kemudian jurnal internasional bereputasi, atau jurnal yang terindeks ya, terutama internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi, bisa juga buku nasional atau internasional yang mempunyai ISBN. Itu bobotnya 0,8, kemudian karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk bisa book chapter internasional, misalnya book chapter Elsevier atau Scopus, kemudian jurnal nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi PBB yang terindeks sama DWG, kemudian proceeding internasional atau seminar internasional, kemudian buku dalam bentuk monograf juga bisa Bapak Ibu. Kemudian hasil penelitian kerjasama industri itu juga termasuk yang kementerian penugasan dari kementerian, itu juga meskipun tidak dipublikasikan itu juga masuk dalam bobot karya tulis ilmiah 0,6. Dan untuk karya tulis ilmiah yang tidak masuk di 0,8 dan 0,6 ini
Ada bobotnya juga seandainya itu masuk kategori di atas ini, yaitu bobotnya 0,4. Ini kita sampaikan Bapak Ibu, harapannya luaran DIPA dan pengabdian masyarakat itu mensupport dari karya tulis ilmiah ini. Kemudian juga ada karya terapan. Kalau karya seni mungkin kita tidak akan lebih membahasnya pada pagi hari ini. Ini yang kedua adalah karya terapan, yaitu karya terapan yang diterapkan atau digunakan atau diaplikasikan pada mitra dudi, baik itu atau masyarakat pada level nasional maupun internasional. Kemudian hasil rancangan teknologi atau seni yang dipatenkan secara internasional, itu kalau karya terapannya seperti itu bobotnya 1. Kemudian karya terapan yang belum diterapkan atau belum digunakan atau belum diaplikasikan pada mitra dudi masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional, itu juga memiliki bobot yaitu 0,8, dan hasil rancangan teknologi yang dipatenkan secara nasional atau pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Ini juga harapannya menjadi luaran DIPA penelitian dan pengabdian masyarakat 2025, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini saya sampaikan dulu karena tadi ada kaitannya dengan Sinta dan P3M menjadi verifikator Sinta untuk data Sinta Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah tampilan skor Sinta Polinela pada 3 Maret 2025. Ini skor Sinta overall kita di Polinela itu 73.600 dan Sinta skor untuk 3 years-nya 29.350. Pada 3 Mei 2025 kemarin, ini jadi sekitar 2 bulan ya, ini meningkat dari 73 menjadi 85.870, dan Sinta skor 3 years-nya itu dari 29.350 meningkat menjadi 40.976. Atau peningkatannya itu kalau 3 years-nya itu 39,61%, Sinta skor overall-nya 16,67%. Ini cukup signifikan. Terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu sekalian. Dari 383 dosen yang terdata di Sinta Authors di sini. Bapak Ibu sekalian, faktor itu yang mendukung adalah 1. Input data verifikasi data DIPA penelitian dan PKM tahun 2022, 23, dan 24. Jadi ini sudah kita update karena 3 years-nya dihitung dari data 22, 23, dan 24. Kemudian sinkronisasi skor Sinta afiliasi juga sudah masuk. Sinkronisasi mandiri dosen juga alhamdulillah sudah terlihat sinkronisasi masing-masing. Dan tentunya verifikasi dosen yang belum masuk data Sinta, ini mohon untuk menghubungi P3M bagi Bapak Ibu dosen yang belum terverifikasi Sinta, karena saya masih lihat ada beberapa yang belum terverifikasi dikarenakan menggunakan NIP ya. Jadi ini harus menggunakan NIDN atau NUPTK. Bapak Ibu sekalian, jadi data-data Sinta tadi juga menjadi prestisius ketika 44 politeknik negeri di Indonesia itu kalau kita cek rankingnya, itu nomor 1 adalah Politeknik Negeri Bandung, kemudian Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Semarang, dan Politeknik Negeri Lampung saat ini skor Sintanya 40.977 adalah 3 years-nya di ranking ke-13, ranking 12-nya Banjarmasin itu 41.000, tapi di Sinta skor overall kita sebenarnya di 12. Karena Banjarmasin 78.000, kita sudah 85.000. Ini alhamdulillah naik 6 peringkat dari peringkat 19 ke 13. Harapannya setelah DIPA ini diluncurkan mungkin bisa naik ke 10 besar. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya data-data apa saja yang menjadi luaran sehingga berkontribusi untuk data Sinta perguruan tinggi maupun data klasterisasi perguruan tinggi. Itu misalnya Bapak Ibu memiliki data publikasi Scopus, itu ada Q1, Q2, Q3, Q4, itu skornya ada 40, 35, dan seterusnya. Ini juga bisa dicek di luaran matriks Sinta. Kemudian Web of Science itu juga menjadi kontribusi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memiliki publikasi di Scopus dan Web of Science. Nah, untuk DIPA itu harapannya tahun ini bisa mensupport data di Garuda dan Google Scholar. Jadi Garuda itu di Sinta 1, Sinta 2, sampai Sinta 6. Ini bobot skornya dari 25 sampai 15. Ini harapannya disupport dan datanya mendapat kontribusi dari luaran penelitian dan pengabdian masyarakat 2025 ini, Bapak Ibu. Nah, HKI juga menjadi luaran tambahan.
itu bisa berupa paten, baik paten biasa maupun paten sederhana. Paten biasa itu 20 tahun, paten sederhana 10 tahun. Ini bobotnya juga paten biasa 40, paten sederhana 20. Kemudian bisa HKI merek, indikasi geografis, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, ada HKI rahasia dagang, ada juga HKI perlindungan varietas tanaman. Ini juga skornya 40 sama dengan paten biasa, itu bobotnya paling tinggi 40. Atau hak cipta, ini hak cipta skornya bobotnya 5. Ini alhamdulillah banyak sekali dosen dan mahasiswa Polinela saat ini sudah banyak memiliki hak cipta. Kemudian penelitian, Bapak Ibu, ini ada penelitian jumlah hibah luar negeri, jumlah hibah eksternal, jumlah hibah institusi, dan jumlah rupiah dari yang didapatkan institusi itu juga menjadi data pendukung untuk matriks skor Sinta institusi. Jadi harapannya dosen-dosen Polinela mendapatkan pendanaan luar negeri atau eksternal dan internal juga. Kemudian pengabdian masyarakat juga sama, kalau mendapatkan pengabdian masyarakat internasional, nasional, dan lokal itu juga memiliki kontribusi. Jadi DIPA ini juga mendapat, saya kira juga akan mensupport data-data ini gitu. Kalau ini mungkin tidak begitu relevan dengan yang hari ini kita diskusikan. Bapak Ibu, saya sampaikan ini adalah data kalau kita ekspor dari data Sinta. Ini adalah capaian Bapak Ibu dosen dan PLP yang berkontribusi dalam artikelnya terindeks Scopus Q1, Q2, Q3, Q4. 2024 ini datanya Bapak Ibu. Jadi harapannya 2025 meningkat karena 23 ke 24 ini data dosen-dosen memiliki artikel terindeks Sinta menurun meskipun jumlahnya masih cukup banyak ya dari 72 ke 52. Kemudian Web of Science juga ini dari 18 ke 4. Kemudian untuk data research ini DIPA 105 ini 2024 kemarin, sama yang nasional kita hanya 12 yang kemarin. Nah, ini harapannya melalui DIPA Polinela ini, Bapak Ibu, mensupport data Google Scholar ini dari luaran publikasi di Sinta 1 sampai 6. Ini biar datanya juga meningkat. Karena Sinta 1 hanya 1, Bapak Ibu, 2024 kemarin. Sinta 2 ada 8, Sinta 3 ada 10, dan seterusnya. Kemudian yang Garuda juga sama. Nah, untuk yang intellectual property rights atau hak kekayaan intelektual, Bapak Ibu, ini data kita Polinela, paten biasa masih belum ada, paten sederhana ada 3 2024 kemarin, hak cipta ini luar biasa 125. Jadi sekarang banyak dosen sudah memiliki banyak karya-karya berupa hak cipta, hak pencatatan ciptaan. Meskipun yang diakui oleh Sinta Matrix itu hanya 2 per tahun per dosen ya. Atau perlindungan varietas tanaman, ini kita juga baru 2. Kemudian ada juga buku, ini luaran buku juga harapannya bisa menjadi luaran tambahan dari dana DIPA baik penelitian dan pengabdian, baik buku ajar, buku referensi maupun monograf. Ini motivasi Bapak Ibu yang kita harus terus kejar, dan tentunya P3M akan memfasilitasi berupa insentif. Untuk tahun 2025 ini kita akan berikan insentif Bapak Ibu yang memiliki paten dan publikasi terindeks Scopus maupun Web of Science. Nanti kita akan buka informasi pengumumannya, jadi silakan Bapak Ibu daftar di tahun ini. Semoga bisa kita berikan insentifnya untuk memberikan motivasi dan semangat Bapak Ibu sekaligus apresiasi. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah data sebaran penerima DIPA 2024 per jurusan. Jadi yang pertama adalah jurusan budidaya tanaman pangan, itu ada 30 penelitian dan pengabdian yang diberikan pendanaan dari dana DIPA 2024, tersebar di dosen pemula, terapan, dan PKM, serta penelitian PLP. Kemudian jurusan budidaya tanaman perkebunan ada 24. Ini juga sebarannya juga cukup merata, tapi di dosen pemula masih 0. Kemudian jurusan ekonomi bisnis ada 31 total yang didanai, itu tersebar, tapi PLP-nya masih 0 di sini, paling besar di skema terapan. Kemudian yang DIPA dari jurusan teknologi informasi, itu totalnya 9, kemudian jurusan peternakan ada 14, kemudian perikanan kelautan ada 20, kemudian jurusan teknologi pertanian ada 15 totalnya, jurusan teknik ada 17,
dan pasca sarjana MTKP itu ada 6 pendanaan. Bapak Ibu, harapannya ini dapat memberikan dukungan pendanaan, tadi disampaikan Pak Direktur, Tridharma, yaitu Dharma penelitian dan Dharma pengabdian kepada masyarakat, kepada dosen dan PLP pastinya. Kemudian yang kedua harapannya peningkatan luaran, ini juga harus kita menjadi attention kita bersama, yaitu luaran jurnal, baik nasional internasional, terindeks Sintas, Scopus, Web of Science, atau Clarified Analytica. Ini juga bisa didukung dari dari dana DIPA. Kemudian yang ketiga pasti juga peningkatan luaran HKI, ini juga paten, hak cipta, perlindungan varietas, buku ber-ISBN, dan sebagainya. Kemudian ini juga akan meningkatkan skor Sinta, harapannya bisa masuk ke 10 besar. Kemudian screening proposal, Bapak Ibu, dari seleksi DIPA ini harapannya nanti Bapak Ibu yang sudah DIPA berkali-kali harapannya bisa naik levelnya ke proposal BIMA, LPDP, BRIN, atau riset green sawit, atau dari dana padanan ke DRK. Bapak Ibu, ini saya sampaikan informasi pertama, yaitu saat ini 2025 itu karena akademik dan vokasi itu digabung, ini proposal yang kemarin disubmit dan berkompetisi itu ada 50.387 proposal Bapak Ibu, dari seluruh universitas, kemudian institut, politeknik, sekolah tinggi, dan sebagainya. Polinela sendiri itu ada 23 proposal yang disetujui P3M untuk diusulkan. Ada 2 proposal yang masih status draft dan tidak sempat dikirim. Jadi total 25, 23 yang diusulkan, sebarannya di tesis magister ada 7, fundamental reguler ada 5, kemudian penelitian terapan luaran model ada 4, dan penelitian terapan luaran prototip ada 7. Hari ini itu Bapak Ibu dosen Polinela juga ada yang menghadiri acara untuk penyamaan persepsi reviewer. Ini juga tadi saya dapatkan informasi juga lumayan cukup kompetitif Bapak Ibu yang lolos DES evaluation. Itu sudah ada yang lolos DES evaluation-nya, lumayan cukup kompetitif karena berkompetisi dengan universitas. Jadi semua perguruan tinggi. Kemudian yang PKM, pengabdian masyarakat, itu nasional yang masuk proposal ke Kemdikti-Saintek itu ada 9.832 proposal. Ini proposal pengabdian terbanyak itu di kemitraan masyarakat. Ini ya. Kemudian bidang apa yang paling banyak? Itu ternyata bidang sosial humaniora, Bapak. Itu banyak sekali ini proposal yang masuk. Dari Polinela itu ada sebenarnya ada 44 proposal, 39 proposal disetujui, 4 proposal tidak sampai dikirim, dan 1 proposal kita tolak karena namanya menjadi ketua di penelitian dan pengabdian yang itu di dalam aturan tidak dibolehkan, jadi langsung automatically akan tidak lolos DES evaluasi. Jadi hanya 39 proposal yang submit hingga sampai submit. Semoga ini ada yang didanai Bapak Ibu karena ini menjadi dukungan data Sinta tadi juga, jadi kebanggaan institusi juga. Nah Bapak Ibu, sekarang ke inti acara kita, yaitu ke panduan penelitian. Bapak Ibu, panduan penelitian 2025 ini disusun, yang pertama itu kita melalui proses rapat tim reviewer untuk penyamaan persepsi, mendengarkan saran, masukan, dan evaluasi. Ini kita adakan di rapat tim reviewer pada Rabu 23 April kemarin. Kemudian itu juga ini juga dasarnya ada rapat pleno Senat, itu sudah dirapatkan di rapat pleno Senat pada hari Senin 5 Mei 2025 kemarin, dan kita sudah mendapatkan rekomendasi dari rapat pleno Senat. Jadi tidak disusun oleh P3M secara pribadi, tapi disusun oleh lembaga. Bapak Ibu, panduan ini sepertinya sudah menanti ya panduannya seperti apa. Sebelum ke panduan, ini saya buka dari misi RPJMN 2025 sampai 2029. Tadi disampaikan Pak Direktur terkait dengan RPJP Polinela ya. Tadi terkait dengan Polinela akan beralih menjadi Universitas Terapan Lampung atau kita ke World Class University. Bapak Ibu, di misi RPJMN 2025 sampai 2029, kita juga harus memahami ada 8 astacita yang menjadi prioritas nasional. Ini jangan sampai kita keluar dari 8 astacita ini. Astacita yang sangat relevan hari ini kita bahas yaitu astacita nomor 2, yaitu terkait dengan swasembada pangan,
baik itu energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, itu menjadi prioritas. Kemudian hilirisasi Bapak Ibu ini juga menjadi prioritas untuk mengembangkan industri berbasis sumber daya alam. Ini juga termasuk Astacita 5 ini juga menjadi prioritas. Dan ini adalah skema pendanaan riset Kemdikbud. Untuk yang untuk yang skema pendanaan riset yang program prioritas riset dan pengembangan Bapak Ibu dari Dirjen Risbang, itu kita bisa lihat di sini. Pertama adalah penguatan penelitian pengembangan, tentu melalui penelitian. Kedua adalah pengembangan kawasan sains teknologi, peningkatan talenta penelitian. Mas Septa tolong dibantu di mute untuk partisipannya. Terima kasih. Kemudian yang keempat adalah peningkatan hilirisasi hasil penelitian dan kerjasama, kemudian pengembangan kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat, dan penguatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi hari ini kita relevan di program prioritas Risbang di nomor 6 dan nomor 1 ini Bapak Ibu. Nomor 1 di penelitian, nomor 6 di pengabdian. Itu di 8 bidang fokus riset, pangan, energi terbarukan, kemudian kesehatan, transportasi, rekayasa, kelistrikan, pertahanan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, kemudian bidang riset lainnya. Dan Bapak Ibu sekalian, saat ini Risbang itu sedang mendapat tugas dari Pak Menteri, dari Pak Presiden tentunya, yaitu untuk mengembangkan 4 komoditi, yaitu jagung, gandum, kedelai, dan bawang putih. Ya, ini menjadi prioritas karena Bapak Ibu, saat ini efek Trump, Presiden Trump ya, yang Presiden Amerika itu mengeluarkan kebijakan yang teksnya untuk ekspor impornya itu karena 4 produk ini, yaitu jagung, gandum, bawang putih, dan kedelai itu impornya cukup tinggi dan kita belum mampu ekspor, jadi belum mampu ekspor secara besar-besaran ya, jadi masih sebagian besar didominasi oleh produk impor, maka riset ini diprioritaskan Bapak Ibu oleh Risbang. Jadi semoga DIPA juga menjangkau ini ya, jadi di komoditi jagung, terutama di teknologi dan inovasi apa yang dikembangkan, gandum, bawang putih, dan kedelai. Bapak Ibu, panduan juga didasari selain dari Renstra juga dari diferensiasi misi Politeknik. Kita lihat di sini diferensiasi Politekniknya Polinela adalah memiliki keunggulan bersaing sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan dalam pengembangan inovasi teknologi pertanian dan sistem pangan nasional. Ini juga menjadi penting Bapak Ibu kita pahami agar riset-riset kita juga mendukung dari diferensiasi misi ini. Dan Bapak Ibu kita mulai ke sistem. Yang pertama kalau hibah Dikti atau Kemdikti Saintek itu menggunakan platform BIMA, bima.kemdiktisaintek.go.id. Untuk yang hibah perguruan tinggi yang lokal, yang DIPA, kita masih menggunakan SIM P2M Bapak Ibu. Ini SIM P2M harapannya nanti bisa lebih kita upgrade dan improve. Karena sistemnya ini masih pertama perlu diupdate. Ini perlu banyak improvisasi dan banyak harus diselaraskan nanti ya dengan sistem laman di Bima Kemdikti Saintek. Ini yang tampilan yang di Bima, ini tampilan yang di SMP 2M. Jadi harapannya nanti tahun depan itu sudah mengarah ke Bima ya, jadi bisa sinkron. Bapak Ibu sekalian, kemudian skema penelitian apa yang di 2025 ini didanai oleh dana DIPA? Bapak Ibu, ada 2 skema penelitian yang didanai dana DIPA. Pertama adalah terapan, kedua adalah dosen pemula. Meskipun Bapak Ibu, karena Polinela itu sudah masuk klaster utama, jadi dosen pemula ini kalau di Kemdikti Saintek kita sudah tidak dibolehkan. Tapi karena ini masih memfasilitasi, kita masih banyak dosen-dosen baru ya, dosen-dosen muda, ini kita fasilitasi di dosen pemula. Luarannya apa Bapak Ibu yang diharapkan? Untuk terapan itu dananya maksimal 20 juta, ini maksimal ya Bapak Ibu ya. Kemudian luaran wajibnya adalah jurnal Sinta 1 sampai 4 untuk yang terapan. Dengan dana maksimal 20 juta insya Allah tercapai. Atau kalau dosennya bisa lebih lagi luarannya ke internasional bereputasi itu jauh lebih bagus lagi. Nah ini Bapak Ibu yang terapan minimal 2 dosen anggota.
Jadi boleh anggotanya 5 dosen, 10 dosen gitu silahkan. Yang silahkan nanti diukur tentunya dengan apa namanya timnya masing-masing. Jadi minimal melibatkan 2 dosen. Kemudian PLP, untuk PLP penelitian terapan dananya maksimal 10 juta. Bapak Ibu, ini efek dari efisiensi anggaran dari Kementerian Pusat. Ini PLP mungkin turun ya dari tahun kemarin. Ini maksimal 10 juta. Luaran wajibnya ke jurnal Sintas 1 sampai 6. Jadi kalau terapan 1 sampai 4, kalau PLP 1 sampai 6. Ini hasil rekomendasi Senat juga Bapak Ibu ya, tidak diputuskan oleh P3M sendiri. Kemudian minimal 2 PLP sebagai anggota. Ini juga untuk memberikan kaderisasi PLP-PLP muda untuk melanjutkan tongkat estafet penelitian dari PLP. Untuk dosen pemula itu tentu untuk dosen dana maksimal 10 juta, luaran wajibnya jurnal Sintas 1 sampai 6 dan minimal 2 dosen anggota. Bapak Ibu sekalian, skema terapan dan dosen pemula itu wajib melibatkan mahasiswa Bapak Ibu ya. Wajib melibatkan mahasiswa minimal 2 mahasiswa. Dan luaran tambahannya silahkan, kalau tadi luaran wajibnya jurnal, luaran tambahannya adalah bisa ke paten, hak cipta dan sebagainya. Bapak Ibu di sini tidak ada wajib untuk seminar internasionalnya Polinela, jadi harapannya tahun ini kita luarannya berupa jurnal. Nanti seminar internasionalnya seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, kita akan ke ISAS di Sentrinov dan ICAS ya. Untuk Sentrinov itu Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif itu nanti tahun ini ada di Perkapalan Negeri Surabaya. Meskipun hanya 5, tapi setidaknya ini juga bisa mewadahi. Sama ICAS, ICAS juga di International Conference on Awareness Science and Technology itu juga dikoordinir oleh ISAS tadi yang disampaikan Pak Direktur ya. ISAS itu Indonesian Society of Applied Science. Jadi itu juga nanti ada di Bali ICAS-nya. Jadi itu. Kemudian Bapak Ibu luaran tambahan ini luaran-luaran tersebut itu menjadi evaluasi untuk Bapak Ibu dengan nanti dibuatkan kontrak maupun untuk usulan proposal tahun berikutnya. Ini kita evaluasi. Jadi yang dosen pemula kalau sudah 2 kali nanti tidak bisa, tadi ada aturannya. Kemudian persyaratannya apa Bapak Ibu? Dosen pemula nanti bisa dibaca di panduannya. Ketua pengusul adalah dosen tetap PNS atau P3K atau kontrak di bawah Polinela tentunya. Belum memiliki jabatan fungsional atau memiliki jabatan fungsional maksimal asisten ahli. Ini bisa syaratnya juga punya NIDN atau NJK atau NUPTK. Anggotanya itu bisa dosen tetap yaitu PNS, P3K, CPNS, dosen kontrak di bawah Politeknik Lampung dengan ketentuan belum memiliki jabatan fungsional atau memiliki jabatan fungsional maksimal asisten ahli. Kemudian pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDB sebanyak 2 kali Bapak Ibu ya sebagai ketua. Jadi kalau dosen pemula sudah mendapatkan skema ini tahun 2003-2024, maka 2025 sudah tidak boleh karena hanya 2 kali saja maksimal untuk PDB. Kemudian tim pengusulnya adalah 1 orang ketua dan minimal 2 orang dosen sebagai anggota dan 2 mahasiswa. Dan ini nanti hard copy-nya diarsip di P3M. Untuk penelitian terapan, Bapak Ibu, syarat khususnya 1, ketua pengusulnya adalah dosen tetap PNS atau P3K dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, memiliki NIDN, NIDK, NIP pastinya, atau NUPTK. Kemudian dosen PNS atau P3K atau kontrak atau JPSS yang sudah memiliki jabatan fungsional atau belum memiliki jabatan fungsional itu dapat menjadi anggota. Kemudian tim pengusulnya sama Bapak Ibu, 1 orang ketua dan minimal 2 orang anggota. Jadi boleh anggotanya lebih dari 2. Kemudian proses seleksinya itu menggunakan sistem hard copy. Nanti ada hard copy-nya 1 rangkap di P3M untuk administrasi. Seandainya ada pemeriksaan Bapak Ibu. Jadi ini juga ada pemeriksaan baik dari Itjen maupun dari BPK dan BPKP. Kemudian penelitian PLP itu pengusul adalah PLP tetap Polinela. Ini syaratnya punya NIP Bapak Ibu. Jadi PLP yang belum punya NIP ini mohon maaf belum bisa menjadi ketua. Kemudian ketua penelitian telah mendapatkan fungsional minimal terampil ya untuk golongan 2C. Nanti juga sama di P3M. Kemudian Bapak Ibu, jadi ini kenapa bisa demikian?
Saat ini Kemdikbudristek itu menggunakan aturan kuota pendanaan itu maksimal 2 Bapak Ibu. Kalau yang Kemdikbudristek lebih ketat lagi, yaitu 1 penelitian sebagai ketua dan 1 penelitian atau pengabdian sebagai anggota. Kalau yang nasional itu kalau ketua di penelitian sudah tidak boleh lagi ketua di pengabdian. Kalau yang nasional Bapak Ibu ya. Atau dua-duanya sebagai anggota baik di penelitian maupun pengabdian. Jadi tidak ada kata dan di sini ya. Adanya atau. Jadi kita boleh memilih di penelitian atau memang cukup ketat sekali kayaknya yang nasional ya. Tapi di Polinela Bapak Ibu kalau kita mengikuti ini juga kemarin hasil diskusi tim reviewer, kemudian hasil diskusi juga dengan direksi dan senat itu jangan dulu ya, mungkin tahun berikutnya ya. Kalau tahun ini masih boleh Bapak Ibu ketua penelitian ketua penelitian maupun ketua pengabdian boleh. Tapi satu ketua penelitian, 1 ketua pengabdian boleh. Kalau yang DIPA ya masih dibolehkan. 1 penelitian sebagai ketua dan 1 penelitian sebagai anggota atau dua-duanya sebagai anggota dalam penelitian masih boleh. Semua skema penelitian dana DIPA wajib melibatkan 2 dosen minimal dan minimal 2 mahasiswa Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi perhatian. Jadi kalau nanti proposalnya tidak ada 2 mahasiswa, mungkin reviewer akan memberikan penilaian atau malah tidak lolos deseksplorasi mungkin ya. Bapak Ibu, jadi ini adalah tahapannya. Ini yang nasional. Nasional nanti 15 Mei akan keluar pengumuman resminya siapa saja yang dari Polinela mendapatkan pendanaan hibah nasional. Kemudian yang di Polinela, ini hari ini launching 9 Mei. Nanti akan dibuka proposalnya di 13 sampai 27 Mei. Seleksi tim reviewer di 1 sampai 10 Juni. Harapannya pertengahan Juni bisa diumumkan pengumumannya, jadi Bapak Ibu bisa segera melaksanakan. Dan validasi luaran akhir Bapak Ibu, ini validasi luaran penting, karena saat pemeriksaan Itjen itu sampai diperiksa luarannya, maka tahun depan Maret itu maksimal. Jadi yang menjanjikan luaran jurnal apa, yaitu harus terpenuhi gitu, sesuai dengan janjinya ya, karena kita itu sebagai hutang kita kalau tidak dipenuhi. Kemudian Bapak Ibu yang jadi perhatian, ini karena kemarin rekomendasi Senat untuk pemerataan dosen, bagi dosen yang mendapatkan hibah penelitian nasional, baik itu Kemdikbudristek melalui BIMA, BRIN, atau LPDP, misalnya berdikari, dana padanan Kedireka, atau hibah penelitian nasional lainnya ya, maupun internasional yang untuk tahun berjalan 2025, maka tidak diperkenankan mengusulkan proposal DIPA Bapak Ibu. Jadi untuk memberikan kesempatan dosen lain, karena dosen Polinela itu ada sekitar 400-an ya, jadi harapannya bisa tercover melalui dana DIPA semua. Yang sudah dapat nasional ya mohon keikhlasannya ya, tidak kompetisi lagi di sini. Kemudian dosen yang telah mendapatkan DIPA PDP 2 kali, ini kita sudah mengantongi datanya, itu sudah tidak diperkenankan lagi untuk PDP lagi. Jadi meningkat ke yang terapan Bapak Ibu ya, jangan ke dosen pemula lagi. Itu yang menjadi attention-nya. Bapak Ibu sekalian, terus bagaimana proses penilaiannya? Proses penilaiannya ada perubahan Bapak Ibu berdasarkan hasil rapat reviewer, yaitu nanti proposal Bapak Ibu akan dievaluasi secara substansi oleh 2 reviewer. Jadi kemarin rekomendasi Senat, nilai reviewer nanti akan ditampilkan sebagai bukti dan transparansi yang berhak mendapatkan pendanaan DIPA untuk tahun ini. Pertama, perumusan masalah itu dapat 15%. Itu apa saja nanti bisa dilihat di panduan. Kemudian luarannya itu meningkat Bapak Ibu. Kalau tahun lalu luarannya hanya dinilai 15%, sekarang dinilai 30%. Karena ini harapannya bisa mensupport untuk artikel-artikel ilmiah dosen-dosen Polinela yang terindeks ya gitu. Tinjauan pustaka 15%, metode penelitian 25%, dan kelayakan penelitian 15%. Kalau kita lihat di indikator penilaian yang proposal-proposal nasional, Bapak Ibu, kenapa ini saya tampilkan? Harapannya nanti yang lolos-lolos DIPA 2-3 kali bertahun atau 2-3 tahun berturut-turut dapat DIPA terus, itu harapannya sudah naik ke nasional. Kalau di nasional itu komponen penilaiannya, pertama adalah rekam jejak yang relevan, urgensi penelitiannya apa, metodenya, referensinya, dan dukungan mitra Bapak Ibu. Kalau yang ini yang penilaiannya. Kalau pengabdian itu penilaiannya adalah rekam jejak
ketua peneliti yang relevan, untuk urgensi pelaksanaan, metode, implementasi teknologi, dan referensi. Ini yang pengabdian. Kemudian kita ke panduan PKM. Tadi yang panduan penelitian Bapak Ibu ya, yang panduan PKM sama ini Bapak Ibu boleh menjadi ketua dan satu anggota atau dua-duanya sebagai anggota. Yang perlu diperhatikan adalah perlu melibatkan minimal 2 dosen dan 2 mahasiswa. Jadi jangan sampai hanya satu ketua, satu anggota gitu, nanti tidak lolos atau malah tidak melibatkan mahasiswa. Kenapa mahasiswa penting Bapak Ibu? Karena untuk akreditasi prodi itu keterlibatan mahasiswa dalam penelitian itu menjadi poin tersendiri. Kemudian skema pengabdiannya tidak ada skema seperti yang nasional. Kalau nasional ada kemitraan berbasis masyarakat, kemitraan berbasis mahasiswa dan sebagainya. Kalau yang pengabdian kita tidak ada skema, tapi dananya hanya mensupport 10 juta, luaran wajibnya juga jurnal, Bapak Ibu, Sinta 1 sampai 6. Di jurnal pengabdian itu juga sudah banyak yang terindeks Sinta. Publikasi di media massa itu boleh Bapak Ibu media massa online atau karya audiovisual YouTube ya. Ini Bapak Ibu, karya-karya pengabdian ini kemarin kalau kita searching itu apa saja ya, setiap prodi itu susah. Kalau bisa karya-karya pengabdian itu divideokan, dimasukkan di YouTube-nya institusi, YouTube-nya jurusan atau YouTube-nya prodi. Atau bisa dalam bentuk karya visual poster. Sama Bapak Ibu, skema pengabdian minimal 2 dosen dan minimal 2 mahasiswa, luaran tambahannya bisa ke HKI dan sebagainya. Karena luaran ini menjadi kriteria untuk evaluasi tahun berikutnya. Syaratnya Bapak Ibu sama, ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pertama, ketua pengusul itu dosen tetap atau dosen P3K, memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. Jadi kalau belum memiliki jabatan fungsional tidak boleh mengajukan pengabdian ini. Kemudian anggotanya sama, dosen minimal asisten ahli. Ini ada syarat tidak sedang tugas belajar Bapak Ibu atau kegiatan lain selama masa pengabdian berlangsung. Ini tidak diizinkan. Jadi kalau ada pengabdian yang sedang tugas belajar kok diikutkan di tim, ini tidak diperkenankan Bapak Ibu ya. Karena kalau tugas belajar itu sudah dibebaskan semua aktivitas kampus. Jadi fokus untuk tugas belajarnya. Kemudian yang topik usulan PKM telah diseminarkan di jurusan. Ini nanti jurusan akan mengakomodir untuk berita acara dan daftar hadirnya. Untuk penilaiannya sama, akan dinilai oleh 2 reviewer. Kemudian komponen penilaian kriterianya ada analisis situasi, kondisi mitra saat ini misalnya, kemudian persoalan umum yang dihadapi mitra, itu 20%. Ini ada perubahan-perubahan, nanti bisa lihat di panduan. Permasalahan mitra, target luaran, ketepatan metode, kualifikasi tim pelaksana, kemudian biaya dan administrasi ini menjadi penilaian. Bapak Ibu, ini saya tampilkan untuk slide yang terakhir kayaknya ya, yang terakhir ini adalah ini jurnal-jurnal yang dimiliki Polinela Bapak Ibu. Polinela saat ini memiliki 23 jurnal, ada 6 jurnal yang sudah terindeks Sinta. Jadi harapannya ini juga menjadi wadah untuk karya-karya Bapak Ibu apabila sesuai dengan skupnya masing-masing dosen ini. Misalnya dosen di JPPT itu sudah terakreditasi, saat ini akreditasinya Sinta 3, atau JAIP, Jurnal Agronomi Industri Perkebunan, itu juga Sinta 3. Ini sedang reakreditasi. Kemudian ada JOPSA ya, Journal of Food System and Agribusiness, itu Sinta 4. Kemudian Plantasi Simbiosa Sinta 4, Peternakan Terapan atau Peter Pan Sinta 4, dan ada juga yang Sinta 5 yaitu Jupiter. Ini Jurnal Pengembangan Agroindustri Terapan ya, Jupiter. Ini yang terindeks Sinta Bapak Ibu. Silakan bisa mewadahi. Kalau satu jurnal ini terbitannya setahun 4 kali, tinggal ini aja. Mungkin tapi juga pengelola jurnal pasti punya kebijakan berapa persen artikel yang dari dalam dan artikel yang dari luar gitu. Silahkan nanti berkoordinasi dengan pengelola jurnal. Ini juga ada jurnal-jurnal lainnya Bapak Ibu, meskipun belum terindeks Sinta, saat ini sedang proses untuk akreditasi. Di sini yang proses akreditasi pertama ada Reuters, ada Jumat, kemudian ada Marcella, yang unik-unik ya namanya Bapak Ibu ya, ada macam-macam ini yang sedang proses untuk akreditasi pertama. Silahkan Bapak Ibu, nanti ini saya share, syukur-syukur bisa mewadahi, dan Bapak Ibu pengelola jurnal juga mohon kerjasamanya. Dan ini Bapak Ibu sebagai penutup,
saat ini ada satu lagi, yaitu kesempatan Bapak Ibu berkompetisi di nasional, yaitu program hilirisasi riset, pengujian model dan prototipe Bapak Ibu. Silahkan, ini masih dibuka dari 7 sampai 20 Mei, seleksi proposal di 22 sampai 30 Mei, dan 2 Juni sudah ada pengumuman. Jadi kalau Polinila tadi pengumumannya di pertengahan Juni, jadi semua program nasional saya kira sudah mendapatkan siapa pemenangnya. Jadi kita sudah tahu siapa yang lolos nasional. Bapak Ibu sekalian, ini syarat-syaratnya, jadi silahkan nanti dibaca. Sebagai penutup untuk quotes-nya adalah, Bapak Ibu, persaingan adalah hal yang baik, persaingan memaksa kita melakukan hal yang terbaik. Jadi selamat berkompetisi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Anung Mahmudi, Waalaikumsalam warahmatullahi sesi wabarakatuh. panduannya. Bapak dan Ibu, tibalah kita di sesi tanya jawab dan diskusi terkait panduan yang sudah di-share langsung oleh Ketua P3M Politeknik Negeri Lampung. Saya membuka kesempatan beberapa termin mungkin sambil menunggu waktu menjelang sholat Jumat. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh mengaktifkan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di dalam chat room, nanti akan saya bacakan. Monggo Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan atau mungkin sudah jelas ya. Saya kira kalau sudah jelas mungkin lebih cepat ya Bu Mustika ya. Ya, kita Untuk tunggu. absen Jelas. juga sudah bisa. Bu, Pak Anung, mohon Ji, Pak, bertanya. silakan. Ya, silakan Pak Andi. Kalau di pengabdian tadi ada persyaratan, ada mitra yang saya lihat barusan. Tapi di penelitian apakah sama dengan pengabdian harus ada mitranya juga, Pak? Mungkin pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Pak Anung? Oh ya, siap Bu Mustika. Terima kasih Pak Andi Eka Saputra ini bertanya terkait mitra Bapak ya. Pak Andi itu untuk di nasional itu mitra itu di penelitian terapan saja. Jadi untuk yang nasional ya Pak Andi ya. Kalau yang PDP itu di nasional tidak perlu mitra. Kalau di nasional dulu Pak Andi ya saya sampaikan. Kemudian pengabdian memang di nasional juga membutuhkan mitra. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang DIPA gitu loh. Ini juga memang sebenarnya kalau mau diterapkan tegas mungkin akan banyak proposal yang gugur ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, silahkan mitranya nanti bisa menggunakan mitra-mitra yang sudah dimiliki prodi. Jadi misalnya prodinya sudah memiliki mitra-mitra tertentu ya mohon izinnya saja nanti untuk dimintakan PKS-nya gitu ya atau MOU-nya. Atau juga bermitra dengan TEVA ya, itu juga diizinkan. Nanti di panduan ada Pak Andi, itu di panduan bisa dibaca yang mitra-mitranya apa saja. Boleh kok dengan TEVA juga boleh. Kan Polinila itu kalau nggak salah memiliki lebih dari 30 TEVA ya. Silahkan nanti dikoordinasikan. Intinya kan tadi screening untuk bisa naik ke nasional ya. Kalau nasional itu butuh mitra, berarti dari sekarang kita harus merintis nih. Kalau bikin proposal ya ada mitranya. Bagaimana kalau belum ada mitranya ya? Nah, delalah ini ada kebijakan Pak Andi, ada kebijakan khusus ini. Bapak Ibu, kemarin ada arahan direksi ya Pak Din, Pak Dwi itu harapannya satu prodi itu bisa satu proposal yang didanai. Jadi jangan sampai ada prodi yang tidak ada proposal yang lolos gitu ya. Mohon maaf ini prodinya delalah sudah dikasih kebijakan seperti ini nggak ada juga yang usulkan ya sudah kalau begitu. Misalnya ini kebijakannya nanti adalah satu prodi minimal satu proposal yang diberikan pendanaan. Ini mohon nanti digunakan kebijakan ini sebaik-baiknya Bapak Ibu. Jadi harus mengusulkan berarti prodinya. Kemudian bagaimana ininya kalau prodinya mengusulkan 5 misalnya 5 proposal gitu ya Bu Mustika ya satu prodi, mungkin nilai skor tertinggi dari masing prodi itu otomatis dia akan dapat. Misalnya nilai reviewer
misalnya dari prodi A gitu loh. Ada tuh 5 proposal dan nilai tertingginya dari prodi itu mungkin yang dijadikan untuk ini ya. Atau kriteria apa nanti Bapak Ibu, karena itu tidak saya putuskan sendiri. Nanti ada rapat tim reviewer dan direksi pastinya kebijakan-kebijakan. Gitu Pak Andi ya. Kalau saran saya pertama libatkan mitra, baik itu Teva yang ada di Polinela, wong Tevanya juga sudah lebih dari 30, atau mitra PKS atau yang dimiliki prodinya. Kan saya kira sekarang itu setiap prodi sudah banyak sekali PKS-nya. Ini saya lihat misalnya prodi pariwisata aja sudah berapa hotel di Lampung ini. PKS-nya sudah banyak sekali. Kalau kesulitan dokumennya bisa ke kerjasama, ke unit kerjasama, saya kira akan membantu Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima Baik, kasih Pak Anung. Pak Andi, apakah jawabannya sudah cukup jelas, Pak Andi? Cukup Bu. Terima Oke, kasih. sama-sama Pak Andi. Izin, Bu. Ya, silakan. Mohon maaf, Pak Anton. Ya, Ya, terima silakan Pak kasih. Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat semuanya. Mungkin ini saya sebagai dosen pemula, Pak. Artinya dari segi penelitian di Polinela belum pernah berkecimpung gitu ya, Pak ya. Mungkin artinya dalam hal ini mohon diperjelas atau dijelaskan tentang panduan untuk dosen pemula. Sementara saat ini posisi saya belum mendapatkan jabatan fungsionalnya, artinya AA-nya belum keluar, tapi IMDN-nya sudah keluar. Mungkin apakah saya masih bisa melakukan atau mengikuti seleksi ini? Mungkin begitu aja, Pak. Terima kasih. Baik, langsung dijawab Bu Mustika. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Anton. Ini Pak Anton memulai penelitian dari dosen pemula, nggih, Pak Anton, nggih. Betul, Pak? Ya, Pak. Betul. Nggih. Jadi Pak Anton, berdasarkan kesepakatan dari terakhir sudah diplenokan di Senat, itu ketua pengusulnya pertama, ini coba nanti Pak Anton apa namanya, kira-kira memenuhi persyaratan ini enggak nggih? Satu, PNS. Pak Anton sudah PNS? Sudah, Pak. Sudah paling P3K lama nih, Pak. kontrak berarti lewat nggih, syarat satu terpenuhi. Kedua, memiliki jabatan fungsional. Jabatan Sudah, Pak? fungsional belum, Pak. Nah, belum. Kalau misalnya belum memiliki jabatan fungsional, apa namanya, dosen pemula, Pak ya, Iya, Pak. itu malah boleh, Pak, jadi ketua. Oh, malah boleh ya. Tadi Karena saya dengar syaratnya dari Pak Anung adalah juga boleh tadi belum mendengar. memiliki jabatan fungsional, satu, atau memiliki jabatan fungsional maksimal asisten ahli. Ya, Ya, syarat yang ketiga adalah punya NIJN, punya Pak. sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, itu terpenuhi, Pak. Ini. Syarat Alhamdulillah, Pak. belum itu boleh jadi ketua, Pak. Ya. Kayaknya sudah terjawab lah ya, Pak ya. Kayak Nah, iya, Pak. gitu. Saya biar lebih mantap gitu terdengar langsung gitu loh, Pak. Ya, Pak. Nanti di panduan juga tertulis, Pak. Siap, Pak. Maksimal justru asisten ahli. Karena itu mewadahi kita dosen-dosen pemula, Pak. Kemarin hasil evaluasi LKD yaitu lembar kinerja dosen, yaitu dosen pemula ternyata banyak yang tidak terpenuhi. Jadi harapannya bisa terbantu dari DIPA Amin. ini, Pak. Mungkin ini, Semangat, Pak. Pak Anton, nggih. Iya, Semangat. Pak. Mungkin namanya juga pemula ini, Pak. Siap, Pak. Mungkin ada panduan penulisannya, Pak. Mungkin kan berbeda-beda nih, Pak, dengan Ya. Desan dengan PLP. Kalau PLP kan kita pernah mungkin di dosen pemula mungkin ada beda formatnya. Mungkin kalau bisa Ya. mohon di-share ke kami dosen pemula gitu, Pak. Siap. Siap, Pak Anton. Nanti ini panduannya saat ini sedang proses pengajuan untuk SK Direktur. Jadi hasil rekomendasi sonat sudah, kemudian panduan draftnya juga sudah kita kirimkan, menunggu SK Direktur, baru nanti kita PDF-kan, Pak, baru kita upload nanti. Siap, Pak. Gitu. Kan Terima nanti kasih, Pak. pembukaannya masih tidak hari ini, pembukaannya masih tanggal 13 ya. Ini hari ini dulu, nanti siap-siap dulu sudah disampaikan sosialisasi. Kayaknya sudah siap proposal ini Pak Anton ya. Tinggal merubah saja dari yang Alhamdulillah, Pak. kemarin Mau mencoba PLP. ini, Pak. Itu dari yang PLP ke pemula, Pak. Semangat Pak, moga-moga ini. Nanti panduannya ditunggu Pak ya, akan kita upload di Ya. sistem.
Saat ini juga mohon doanya Bapak Ibu sedang perbaikan website untuk P3M sedang kita perbaiki. Jadi nanti bisa diakses di sana, Pak. Siap, Pak. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama, Pak Nung. Terima kasih, Bu Mustika. Sama-sama Pak Anton, terima kasih Pak Anung. Berkaitan dengan panduan Bapak Ibu, ini juga ada yang menanyakan di dalam chatroom dari Bapak Igede Dharma Putra terkait link buku panduannya. Sudah terdengar dan sekaligus bisa menjawab ya Pak Gede, jadi akan segera dirilis oleh pihak P3M menunggu SK atau surat keputusan dari Direktur Politeknik Negeri Lampung. Ya, terima kasih Bu. Sepertinya mungkin sudah tidak sabar Pak Anung untuk menyusun Izin proposal. bertanya, Bu Siap, Mustika. Pak Gede. Semangat, Ya, Pak. silakan Pak Dede Tiara. Oke, Pak Anung, izin bertanya, Pak Anung, mungkin minta sedikit kejelasan, kan tadi disebutkan Ya, bahwa Pak. dosen yang sudah menerima hibah nasional itu tidak diperkenankan untuk mengikuti DIPA ini ya, Pak ya. Nah, Iya. mungkin minta sedikit kejelasan, ini apakah ketua saja atau ketua dan anggota pun tidak boleh mengikuti pengajuan DIPA ini, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Baik. Terima kasih Pak di Tiara ya, Mas Dera ini, Pak Dera ini. Ya. Terima kasih Pak Dera, ini pertanyaannya bagus ya, karena apakah ketuanya saja atau anggotanya juga tidak dibolehkan gitu ya Pak Dera, kalau sudah memperoleh penelitian nasional. Pak Dera, jadi pertama ini kebijakannya khusus untuk ketua Pak. Jadi anggotanya masih boleh, karena biasanya di sistem kalau kita di Bima itu hanya ketua saja. Ya, ketua saja itu misalnya sementara ini masih penerapan yang anggota boleh Pak ya, anggota silahkan. Karena kadang juga anggota itu hanya dilibatkan saja gitu. Ada juga yang ikut-ikutan gitu ya, diikutkan gitu. Ada juga yang ini. Tapi ketua kan memegang peranan penting. Jadi agar ketua bisa fokus di program yang sedang diamanahkan ke ketua tadi. Misalnya dapat pendanaan ke Dirika misalnya, atau dapat pendanaan LPDP, atau dapat pendanaan grain sawit gitu ya. Anggota boleh Pak Dira. Oh, super. Atau anggota juga tidak Gimana, boleh, Kak? nanti kan repot ya, bisa ini ya. Nantilah. Masih Iya, Pak. dibolehkan lah, silahkan Ya. bisa ini. Syukur-syukur malah yang anggota barangkali anggotanya kan masih dosen pemula, jadi dikasih kesempatan lah untuk DIPA Pak. Begitu Pak Oke. Dira. Terima kasih, Pak Anung. Sama-sama Pak Dira. Baik, memperjelas jawaban dari Pak Anung Wahyudi. Konsep tadi yang dosen yang sudah mendapatkan hibah nasional tidak diperbolehkan untuk mengusulkan proposal DIPA 2025, yang tidak diperbolehkan atas nama ketuanya saja, anggotanya masih diperbolehkan. Nanti kalau pun ada peraturan baru akan segera disosialisasikan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Dari tadi Bapak-bapak, Ibunya, oh ya ini ada Ibu. Silakan Bu Mei. Oke, izin Mbak Mustika, Pak Anung. Tadi mungkin saya menyambung pertanyaan Pak Dera ya. Yang pertama, itu kan tadi pertanyaannya apakah hanya ketua atau anggota saja. Kemudian terjawab bahwa hanya ketua saja yang tercatat yang tidak boleh sementara ini. Kemudian yang kedua, sama di Bima itu kan juga atau di program lainnya kan ada penelitian dan pengabdian. Kita juga buka skupnya penelitian dan pengabdian. Nah, kalau misalnya yang lolos itu untuk pengabdian, apakah penelitiannya masih boleh juga yang di DIPA gitu Pak? Apakah kalau udah lolos satu ya udah oke semuanya nggak bisa, namanya udah terblok gitu. Mungkin bisa ditambahkan penjelasannya Pak Anung. Iya. Terima kasih Bu Meliana lah, ini kritis banget. Terima kasih ini ya. Nah, ini sekarang lebih tajam lagi, lebih dalam lagi. Kalau begitu Pak Anung ke skema sekarang. Kalau skema penelitian nasional saya sudah dapat sebagai ketua, apakah di pengabdian DIPA masih boleh gitu ya Bu Meliana gitu. Atau dibalik ya Bapak Ibu, kalau misalnya saya ketua pengabdian nasional sudah dapat, tapi penelitian kan nggak dapat. Wong tadi yang nasional hanya boleh ketua di penelitian dan tidak boleh di ketua pengabdian gitu ya, yang nasional ya. Bu Meliana itu sama kebijakannya. Jadi kalau misalnya dia dapat penelitian nasional sebagai ketua, mengusulkan pengabdian yang DIPA boleh, tapi yang penelitian tidak boleh. Ya, soalnya nanti kalau ditutup semua kasihan juga ya. Kita juga tidak ingin menutup rezekinya orang gitu. Jadi hanya untuk demi biar bisa semua bisa mendapatkan tercover gitu nggih. Itu gitu Bu Meliana. Jadi misalnya Bu Meliana sudah menjadi ketua pengabdian nasional, tapi penelitian kan enggak mengajukan.
boleh mengajukan penelitian yang polinela, tapi yang pengabdian tidak boleh jadi ketua. Gitu Bu Mei, ya. Semoga bisa mengcover 400 dosen ini Bu, karena dananya kan tidak bisa mengcover 400 dosen, tapi harapannya melalui skema ini terfasilitasi ya Bapak Ibu sekalian. Begitu Bu Meliana. Baik, Oke, terima kasih Pak Anung. Bu Mei, sudah jelas Bu? Masih jelas boleh sekali. ya Bu? Terima Jadi kasih kalau Mbak Mustika. penelitian yang tercover oleh hibah nasional, maka Bu Mei boleh bersaing di PKM, dan sebaliknya jika PKM yang tercover dengan hibah nasional, maka di lokalnya atau online DIPA-nya Bu Mei bisa bersaing di proposal penelitian. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan tambahan? Request dari Bapak IGD Dharma Saputra minta tolong paparan materinya Pak Anung di-share. Berkenan Pak Anung? Oh siap, nanti kita share sekaligus di panduan ya, nanti kita share. Seperti yang sosialisasi nasional kemarin juga kita share Bapak Ibu ya di drive yang dikirim oleh panitia ya tim. Jadi silakan Bapak Ibu digunakan untuk tambahan informasi mungkin. Gitu. Siap, nanti kita share Bu Mustika. Terima kasih Pak Anung. Bapak Ibu, kami masih menunggu jika memang masih ada pertanyaan atau diskusi yang perlu disampaikan siang hari ini. Ya, silakan. Mohon maaf. Ya, Bu Mustika, makasih. Pak Keli, monggo Pak. Juga Pak Anung. Tadi kan di syarat itu anggotanya minimal 2 gitu ya. Artinya boleh lebih. Ada batasannya nggak Pak Anung? Maksimal gitu. Atau nanti misalnya tadi kan alhamdulillah katanya ada apa ya? Setiap prodi nanti yang skor tertinggi di prodi itu akan otomatis didanai sehingga setiap prodi akan ada yang lolos gitu. Apakah seperti tahun lalu setelah lolos itu bisa bisa ditambahkan anggotanya gitu? Apakah ada kebijakan seperti itu? Nah kalau itu kalau misalnya ada kebijakan seperti itu rencananya itu maksimal di berapa? Karena kalau nggak ada batas maksimal nanti takutnya yang lolos satu prodi jadi anggota semua, kan kayaknya nggak pantas juga gitu di penelitian. Mungkin itu saja, makasih. Baik, terima kasih. Pak Direktur, mohon maaf Pak, nggih, kita jawab dulu. Ya, Nanti silakan. mohon arahan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Sarono. Terima kasih Pak Kli atas pertanyaannya, ini cukup bagus ya. Ini kayaknya Pak Kli sudah merasakan nggih prodinya tidak dapat. Ya, satu prodi. Pernah Pak Kli nggih? Siap, pernah. Kayaknya nanti akan berat kalau satu prodi tidak dapat. Tapi juga harus berkompetisi ya Bapak Ibu. Kalau tidak kompetisi, sudah dikasih kesempatan kebijakan yang sangat baik terus tidak dimanfaatkan gitu. Pak Keli tadi pertanyaannya terkait dengan batasan maksimal ya. Di panduan itu hanya diatur batasan minimal Pak. Artinya maksimal tidak kita batasin. Karena kalau kita batasin itu khawatir nanti, mohon maaf Pak Kli ya, ada kelompok-kelompok kecil gitu. Akhirnya, wah dia bukan kelompok saya, nanti nggak boleh ikut gitu. Nah, ternyata misalkan nanti ditemukan, kok ditemukan ya, ternyata dari hasil evaluasi, ternyata satu prodi itu yang lolos hanya satu proposal. Delalah. Kita harus fair ya Pak Kli ya, karena kalau memang harus satu ya satu gitu. Nanti ada ininya. Tapi bagaimana Pak Nano apa namanya dosen-dosen lainnya gitu. Nanti di usulan perbaikan Pak Kli silahkan ditambahkan pertama. Jadi tetap bisa di cover di usulan perbaikan. Biasanya kan ada usulan perbaikan nih. Kemudian yang kedua, kepatutannya berapa maksimal gitu ya Pak Kli ya. Nah, kalau saya tanya misalnya karena di aturan tidak diatur ya Pak Kli ya, di panduan tidak diatur. Menurut Pak Kli gitu patutnya maksimal berapa Pak? Menurut Pak Kli misalnya. Dibalikin pertanyaan agak repot ini. Misalnya. Nah, artinya kalau tidak diatur di panduan, itu boleh berapa aja gitu Pak Kli ya. Boleh berapa aja, karena itu angka yang tidak boleh kita terjemahkan lagi gitu. Nanti saya bilang maksimal 10, wong di panduannya nggak tertulis gitu. Jadi maksimal tidak dibatasi Pak Kli. Mungkin itu Pak. Izin Pak, diundang makan sama Kasmir, Putri, Retno di ruangan. Ada yang bocor kayaknya. Mohon maaf Pak Sarono, mikrofonnya boleh dimatikan Pak? Oh sudah. Silakan Pak Anung dilanjutkan.
Saya kira cukup Pak Geli ya, nanti silahkan nanti Oke. ditafsirkan ada kepatutannya, tapi memang tidak ada diatur jadi boleh. Tapi Pak Geli mungkin terima kasih ya. Ini harapannya sih bisa mengcover semua. Sekali lagi Bapak Ibu, apapun kebijakan dan apapun aturannya, kalau memang nanti hasilnya masih belum memuaskan, ya ini mohon dimaklumi. Dan mohon justru saran dan masukannya untuk perbaikan kita bersama. Jadi misalnya silahkan jangan sungkan-sungkan ini memberikan informasi, misalnya ternyata pas seleksi P3M kok delalah itu apa ya bahasa Indonesianya ya, misalnya lu dia dapat nasional loh Pak Anung, tapi kita tidak tahu datanya gitu. Silahkan disampaikan juga ke P3M jadi untuk membantu kami. Atau misalnya Pak Anung dia sebenarnya sudah PDB 2 kali loh, ternyata di data kami tidak terdata gitu ya, itu juga silahkan. Ya Bapak Ibu saling memberikan saran masukan demi perbaikan kita bersama. Harapannya Bapak Ibu sekalian dengan dana di PAIP dengan dapat membantu 2 dharma penelitian dan pengabdian tadi ke semua dosen Polinela gitu. Mungkin arahan Pak Direktur sepertinya sudah raise hand, Bu Mustika. Baik Pak Anung, kepada Profesor Sarono kami persilakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini luar biasa ini semangatnya teman-teman, terutama dosen muda. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan nanti Pak Anung ya. Yang pertama tentu kalau kompetisinya sangat bagus, ini akan menghasilkan proposal-proposal yang bagus ya. Terus kemudian saya berharap si dosen-dosen pada membuat proposal. Karena pertama ini kan kebijakan relaksasi ini kan sangat bertahap. Sehingga sebenarnya kita tunggu-tunggu gitu ya. Relaksasi itu sampai kapan gitu ya. Ternyata bertahap terus gitu ya. Nah, kalau kita tidak segera di launching kan nanti tahu-tahu habis waktu gitu ya. Makanya kita launching. Nah, harapan kita nanti misalnya Pak Anung dianggarkan sekian dulu gitu ya. Ya itu aja dikompetisikan dulu. Tetapi manakala nanti ada relaksasi diberikan lagi, nanti tentu Pak Wadir 2 bagian perencanaan itu bisa menambahkan untuk penelitian lagi. Jadi nggak usah di launching lagi, tetapi mengambil dari proposal yang sudah ada gitu ya. Jadi sesuai dengan ranking ya tentu. Itu yang pertama. Jadi nanti saya minta Pak Beni, Pak Wadir 2 untuk kalau ada relaksasi di bidang penelitian ya tolong itu ditambahkan gitu ya. Jadi Pak Anung tidak usah meluncing kompetisi lagi, tapi dari urut-urutan itu. Sehingga kalau Bapak dan Ibu tidak membuat saat ini, menunggu relaksasi ya tentu tidak dapat gitu, karena yang akan kita ambil yang sudah membuat proposal. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau nanti proposal itu banyak yang tidak diterima, itu sebenarnya dana di jurusan boleh digunakan untuk penelitian ya, digunakan untuk penelitian. Misalnya kayak Egbis sampai 2 miliar itu ya. Itu bisa Pak Arief ya dialokasikan untuk dosen-dosennya gitu ya. Karena dosen-dosen kita banyak kalah tahun ini karena terlalu banyak mengajar, maka kebijakan jurusan ini kompetisi di dalam jurusan itu sendiri. Bahkan harus mengambil proposal yang dikirim ke pusat penelitian dengan hasil pusat penelitian itu. Jadi pusat penelitian misalnya di Egbis ada 50 proposal, yang sudah keterima di level politeknik ada 10, masih ada 40 yang tidak diterima. Jadi kemudian jurusan mengalokasikan misalnya 100 juta, ya udah dikompetisikan, diambil dari yang 40 yang tidak diterima itu bisa saja di jurusan melakukan itu ya. Dan itu sangat baik dibandingkan dengan digunakan untuk yang tidak produktif. Jadi saya tolong betul, ini penelitian ini bagian dari pengembangan dosen yang sangat penting. Jadi bahkan sekarang kita tahu untuk perjalanan dinas itu potong habis-habisan. Jadi mungkin di bidang penelitian ini ditambahkan itu lebih baik. Kemudian yang ketiga apa ya? Ini adalah untuk dosen-dosen pemula sangat bagus lah ya. Silahkan membuat, terutama sudah memulai dosen itu memulai membuat roadmap penelitian masing-masing karena sering lupa. Misalnya Pak Fahri, saya kenalnya Pak Fahri karena familiar dengan saya di pangan itu.
Ya kalau mau penelitian kedelai terus gitu ya, dari awal sampai akhir. Bu siapa kemarin? Bu siapa Pak Anung yang kedelai itu? Bu Dini, Pak. Hai Bu Bu Dini. Bu Dini itu Silofrida Andini, ya Pak. itu tanaman Bu Dini itu saya share ke Pak Dirjen Pak Fauzan. Wah dia langsung bertanya, ini penelitian di mana? Ini bagus banget, mau penelitian di mana ini? Saya bilang itu penelitian di kampus Polinela. Oh boleh nggak ketuanya saya masukkan ke dalam apa itu namanya kelompok ketahanan pangan di kementerian. Tapi dia masih sekolah Pak. Oh masih sekolah. Jadi artinya apa yang Bapak Ibu itu lakukan, dihasilkan, itu tolong dibuat database yang bagus, foto-foto, video, karena kita sendiri menganggapnya biasa, bagi orang lain, wih, luar biasa itu ya. Jadi tolong nanti dosen-dosen muda yang punya penelitian, terutama tanaman-tanaman yang mempunyai prospek bagus ya. Kan sekarang luar biasa ketahanan pangan itu menjadi apa ya? Menjadi flamboyan lah ya. Pangan, pokoknya berkaitan dengan pangan flamboyan. Jadi nanti kita buatkan video yang kita share aja, agak narsis-narsis sedikit. Misalnya Budi ini sedang memeluk-meluk kedelainya gitu ya. Oh itu luar biasa karena nanti akan timbul begini. Oh kalau Ibu Dini ini kedelai gitu ya. Kalau Pak Anung itu pasti melon gitu ya. Nggak usah bertanya-tanya lagi, oh melon gitu ya. Kan biasanya orang hafal itu. Jadi itu tolong Bapak dan Ibu dosen-dosen muda ya mulai melakukan karena memang sekarang zamannya adalah zaman-zaman medsos gitu ya. Jadi di samping luaran-luaran yang kita targetkan, yang ditargetkan pusat penelitian juga luaran-luaran untuk pribadi kita gitu ya, bahwa kita ahli penelitian ini. Oh, ini sangat bangga itu ya. Mungkin itu Pak Anung. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Prof. kasih Sarono Pak Dir. atas lagi-lagi motivasi dan insight yang diberikan oleh Direktur kita, Bapak Ibu, Profesor Dr. Sarono. Kami masih membuka mungkin 1-2 pertanyaan lagi terkait sosialisasi panduan apabila masih ada. Bu Mustika mungkin sedikit tambahan. Silakan Pak Anung. Halo, Bu Mustika. Iya Pak, silakan Pak Anung. Iya. Bapak Ibu mungkin ada juga skema yang mandiri ya, Bapak Ibu ya, yang mandiri. Ini mohon maaf misalnya sudah seleksi ternyata belum rezekinya ya, berarti kemandiri, berarti bisa kemandiri atau swakelola itu juga bisa dilakukan. Misalnya Bapak Ibu juga dengan kreativitasnya bisa berkolaborasi gitu, bisa melakukan penelitian swakelola atau mandiri. Namun Bapak Ibu agar kita terdata dan terregistrasi, mohon juga proposalnya juga dibuat untuk yang mandiri, kemudian ada apa laporannya sehingga bisa terregistrasi di Polinela. Mungkin memang apa ya kodarulohnya harus mandiri dulu gitu ya, enggak apa-apa. Terutama banyak dosen yang akan ke asisten ahli itu banyak sekali tak lihat yang melakukan penelitian mandiri. Jadi silahkan apa namanya dioptimalkan nih, silahkan atau swakelola atau juga bisa ikut proyek-proyek dosen yang sudah banyak proyek risetnya gitu. Saya kira bisa banyak jalan ya Bapak Ibu seperti arahan Pak Direktur tadi karena ini menjadi prestisius karya-karya kita sebagai dosen dua dharma tadi harus kita perjuangkan. Kalau Pak Dir tadi sampai ke apa tadi ya suatu kehormatan kalau nih misalnya punya karya-karya yang diakui baik nasional maupun internasional bahkan bisa seumur hidup ya itu akan menjadi begitu Pak Dir ya ini karena beliau Betul, sudah Pak. profesor itu gelar kehormatan Pak ya ini sudah sampai ke level itu mohon doanya Pak kita Ya, juga siap-siap Pak. didoakan untuk bisa menuju ke sana jadi semua perjalanan karena tadi disampaikan Pak Dir jenjang karir dosen juga harus dipikirkan dari asisten ahli, lektor, lektor kepala sampai profesor dan sering dibicarakan tadi Pak Dir sampaikan jadi terus dibicarakan untuk menyemangati. Gitu. Semangat Bapak Ibu sekalian, semoga bisa apa namanya menjadi diskusi ini menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih Bu Mustika. Baik, terima kasih Pak Anung. Bapak Ibu,
Apakah masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait Boleh acara sekali lagi, sesi Bu bersama? Mustika, Boleh, Pak Anung. Pak Kali, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Anung tadi menjelaskan yang terkait mandiri, Mas. Ini terkait BKD. Sementara ini kan kemarin-kemarin kalau ada pengabdian yang sifatnya mandiri, misalnya kita diminta menjadi narasumber di luar gitu, itu karena tidak ada proposal, itu hanya bisa dipakai BKD di 1 semester. Gitu. Padahal ada beberapa kegiatan itu yang didanai dan mungkin maksud saya prodi itu sebenarnya butuh bimbingan. Ini mana yang bisa dikemas menjadi pengabdian, mana yang bisa dikemas menjadi penelitian, tapi BKD 2 semester itu bisa terpenuhi gitu. Itu gimana Mas? Ini ada ini enggak? Maksudnya dari BPM sekarang ada ada kebijakan untuk bimbing prodi, ini harus dikemas seperti ini, dibuat proposalnya dulu, nanti ada laporan kemajuan sampai laporan pelaksanaan, sehingga BKD 2 semester itu bisa ditutup dengan kegiatan yang didanai dari luar gitu. Terima kasih Mas. Baik, boleh dijawab Bu Mustika? Boleh, Pak Anung. Terima kasih Bu Mustika, Pak Klik. Pak Klik, terima kasih atas pertanyaan. Sekaligus ini juga bisa menjadi masukan, guys. Seandainya nanti ada yang mandiri, bagaimana nih kalau ini ternyata banyak juga proposalnya gitu. Bagus berarti Pak Klik ya sudah punya namanya bank proposal masing-masing. Nah, nanti kalau misalnya apakah ada peran P3M untuk ini cocok di penelitian, ini cocok di pengabdian dan sebagainya, itu nanti kita kalau tidak salah Pak, tahun ini tuh kita bisa ngajukan untuk pelatihan penyusunan proposal ya Pak ya. Nah, pelatihan baik nasional maupun internasional saya tidak tahu, nanti saya cek dulu kalau itu nanti bisa dimanfaatkan Bapak Ibu, kita bisa menggunakan skema itu. Saya cek dulu nanti di Pagu apakah itu bisa jadi untuk dilatih juga gitu loh. Kalau tanpa pelatihan juga mungkin kita proposalnya begitu-begitu saja gitu, perlu dilatih dan perlu eh, kita juga berkompetisi ya. Kalau sudah punya bank proposal banyak ya harusnya dikompetisikan gitu Pak Kli ya, kayak mancing itu disebar-sebar proposalnya kemana-mana, nggak dapat semua nggak apa-apa. Kayaknya Pak Dir sering begitu ya, proposal banyak sebar di berbagai kompetisi nggak dapat, itu juga nggak apa-apa. Kalau dapat berarti ibarat mancing ada yang nyantol gitu ya Pak Kli. Nah untuk misalnya P3M-nya nanti itu Pak Kli boleh. Kemudian kalau saran kami sih pertama biar terregister proposalnya itu silahkan seandainya nanti nggak lolos semua gitu ya Pak Klik ya, nggak apa-apa pakai mandiri. Kemudian tadi juga diarahkan Pak Dir untuk jurusan juga membackup ya, jadi seandainya tidak lolos semua jurusan tadi yang dana-dana besar ya, saya tidak tahu karena itu ranahnya jurusan, itu juga bisa membackup, syukur-syukur bisa tercover. Kemudian terregistrasi di P3M, intinya terregistrasi Pak, hanya untuk terregistrasi itu seandainya nanti ada kenaikan pangkat atau apa gitu mudah melacaknya. Kemudian kalau ini satu lagi Pak Klik, seandainya ada pemeriksaan, mana contoh yang proposal mandiri yang benar-benar sampai punya luaran, itu kita punya contohnya gitu. Ternyata ada tuh yang dosen penelitian mandiri sampai luarannya malah publikasi jurnal Sinta 2 misalnya, kan keren gitu ya. Itu kita punya datanya gitu Pak Klik. Gitu Pak Klik, moga-moga kita bisa ke skema pelatihan tadi ya untuk kita gunakan itu Pak Klik. Izin Pak. Apakah sudah cukup jelas Pak Kali? Sudah Bu. Oke. Terima kasih Pak Anung dan Pak Kali. Bapak Ibu, sekali lagi, apakah masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Izin Bu Mustika. Ya, silakan Pak Gede. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Anung, tadi saya menangkap pertanyaan Pak Keli itu begini, misalkan ada kegiatan atas permintaan mitra begitu Pak, tapi kejadiannya tidak hanya sekali, kalau saya tangkap itu. Jadi kita datang ke sana memberikan penyuluhan, kemudian nanti beberapa waktu yang akan datang kita juga datang ke sana, dan itu tidak ada proposal Pak, tidak seperti yang ini. Pertanyaannya, bagaimanakah tipsnya agar pengakuan BKD-nya itu
tidak berlaku hanya 1 semester gitu, biar agar bisa digunakan untuk 2 semester. Kira-kira seperti itu kalau yang saya tangkap, betul nggak Pak Kli? Mungkin ada Iya, clue-nya. benar Pak Gede. Iya. Nah, Iya. kira-kira gimana Pak Anung untuk apa namanya? Katakanlah untuk menyiasati itu begitu. Terima Oh, iya. kasih. Baik, terima kasih Pak Gede. Mungkin ini misalnya nih contohnya ada pengabdian yang ternyata itu permintaan gitu ya Pak ya. Misalnya ada permintaan. Biar itu terdata di P3M dan diakui sebagai LKD dosen tadi atau di BKD-nya ya, kalau dulu BKD, kalau sekarang di LKD, itu bagaimana gitu ya mensiasatinya. Bahkan kalau bisa diakui di 2 semester gitu ya Pak ya. Jadi pertama Pak, di dalam penilaian sister BKD itu sister LKD-nya itu ada masa Pak. Di situ mulai tanggal berapa bulan apa sampai mulai tanggal berapa bulan apa. Berarti laporannya dibuat di itu Pak. Misal pengabdiannya itu ternyata di satu pengabdian itu bisa kok ditulis jadi 2 pengabdian. Misalnya Pak Klik memberikan materi terkait bidangnya Pak Klik, delalah juga dilanjutkan bidangnya Pak Gede gitu ya. Ya Pak Gede menulis, Pak Klik menulis, melibatkan namanya kan anggotanya bisa gantian ya Pak ya. Nanti kalau ketuanya Pak Gede, anggotanya Pak Klik, ketuanya Pak Klik, anggotanya Pak Gede di bidang Pak Klik sebagai ketua tadi, misalnya diajukan kan ada periodenya 1 semester gitu ya Pak ya. Itu masukkan dulu di semester ini. Nanti yang semester berikutnya masukkan yang ketua yang Pak Gede tadi, Pak Kliknya anggota. Mungkin begitu Pak. Jadi bisa jangan juga di apa ya bahasanya ya, di copy paste Pak ya. Satu satu pengabdian bisa untuk ini apa ya namanya ya. Kalau di kue itu saya lupa ya, yang dia bisa untuk berkali-kali gitu ya. Janganlah nanti biar semakin banyak semakin inovatif nanti Pak. Kreativitasnya akan baik. Saya kira idenya Pak Kli, Pak Gede banyak ini. Dikolaborasikan saja, tinggal diatur strategi ketua anggota jadi bisa dipakai Pak di sister LKD-nya. Nanti tinggal komunikasi dengan asesor LKD-nya. Karena nanti asesor LKD-nya kalau ini nggak diakui, bagaimana? Nanti silahkan. Ini ada kok materinya asesor LKD. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung, kok saya laporannya ini dinilai sekian gitu tuh boleh bertanya ya. Misalnya ini kalau bertanya ke P3M juga akan kita beritahu Pak. Misalnya pengabdian seperti ini tuh bobotnya berapa SKS gitu itu kita nanti saya kasih tahu nanti kita ini kan gitu Pak Gede Pak Kli sementara nggih semoga bisa menjawab karena tentu tidak bisa memuaskan tapi intinya bisa memberi pandangan gitu. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih Pak Anung. Pak Gede, cukup Pak? Terima Cukup kasih jawab? Bu, cukup Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak Gede dan Pak Kali serta Pak Anung. Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan sambil menunggu rilisnya secara resmi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat? Ini Cukup Bapak Ibu? cukup sepertinya Bu Mustika ini Cukup internetnya sudah sepertinya. mulai unstable ini kalau di atas jam 11 Bu. Gitu. Baik, Terima kasih. cukup Bapak Ibu. Jika tidak ada lagi hal yang Cukup, perlu Bu. didiskusikan atau ditanyakan, tibalah kita di penghujung acara. Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya memberikan beberapa poin penting terkait acara sosialisasi panduan pengabdian dan penelitian Politeknik di Lampung berdasarkan dana hibah DIPA 2025. Ya, panduan resmi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan segera dirilis setelah mendapatkan SK Direktur. Bapak Ibu dapat mengikuti 2 skema pada penelitian, yaitu skema PDP dan penelitian terapan, dan 1 skema untuk PKM, dengan maksimal menjadi ketua 1 dan 1 anggota, atau 2 kali menjadi anggota. Seluruh skema penelitian dan pengabdian diwajibkan untuk membawa mahasiswa. Persyaratan khusus dan persyaratan umum serta format panduan penulisan dapat dilihat pada perilisan panduan resmi penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki jabatan fungsional juga masih tetap dapat mengikuti di skema PDP
Ya, kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan dana hibah nasional, diharapkan ke lapangan hatinya untuk tidak lagi mengumpulkan proposal. Ya, pada salah satu skema, jika dua-duanya sudah lolos, maka tidak diperkenankan kembali untuk mengumpulkan dana hibah nasional demi tercapainya pemerataan sehingga hibah Politeknik Negeri Lampung dapat memfasilitasi kurang lebih hampir 400 dosen ya dan PLP yang bekerja di bawah lingkungan Politeknik Negeri Lampung. Sebelum memasuki sesi closing, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Ya, ada satu pantun bagi Bapak Ibu semua yang mewakili mungkin dari Pak Anung Wahyudi selaku Ketua P3M. Pagi-pagi minum kopi robusta, biar semangat kerja tiada henti. Mari berkarya luar biasa dengan riset dan pengabdian yang berdampak nyata dan berarti. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada acara sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DIPA 2025. Saya Mustika Azani Lestari selaku MC dan moderator. Mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kesalahan teknis maupun non teknis. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, Pak Dwi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Anung. Iya, maturnuwun Pak Dwi. Mohon izin niki, terima kasih. Pak Anung. Terima kasih Pak Anung.